Impian termurni selalu kalau kita melibatkan wajah keluarga kita. Kalau Anda nggak melibatin wajah keluarga, kayak nggak ada gregetnya. Coba Anda bayangin rumah mewah, ada di rumah itu. Anak Anda ngajakin teman-temannya main ke situ. Terus teman-temannya bilang, gila, rumah kamu keren banget. Pada saat liburan atau hari raya, ya keluarga pada ngumpul, saudara-saudara dari luar kota ngumpul di rumah Anda, memuji ibu Anda, memuji bapak Anda, sambil bilang, senengnya punya anak sukses ya Bu, senengnya punya anak sukses ya Pak, coba anakku kayak anaknya sampean, coba. Dan ibu Anda, bapak Anda begitu bangganya ketika dapat pujian itu dari saudara-saudara Anda. Bahkan mungkin ada yang dulu menghina Anda di rumah impian Anda. Barulah itu kerasa gregetnya. Apalagi jika saat ini Anda rumahnya masih jelek. Pada saat saya rumahnya masih jelek, itu greget sekali ya. Ketika membayangkan rumah, tetapi ada keluarga saya, ada wajah-wajah orang saya. Nah, pertanyaan saya sekarang, kenapa para perantau susah untuk punya motivasi yang membara seperti itu? Kenapa? Karena tidak melihat langsung kondisi keluarga, Pak. Nah, itu. Melibatkan. Itu loh, betul. Sehingga kalau kita tidak bersama keluarga itu ya, coba saya tanya sama Anda, bayangkan kebutuhan anak yang harus Anda penuhi setiap bulan. Pasti pikiran Anda bayar SPP, uang jajan sekolah, pulsa buat online, kalau punya motor bensinnya, kebutuhan makan, betul nggak? Kalau saya tanya sama Anda, kebutuhan anak yang harus Anda penuhi. Buat teman-teman yang sekarang masih punya bapak ibu, coba saya tanya sama Anda, kebutuhan bapak dan ibu yang harus Anda penuhi setiap bulan. Anda langsung mikir apa nih? Bayar uang kebutuhan sembakonya, bayar listrik rumahnya, betul? Bayar uang arisannya, betul nggak? Betul, Pak. Kenapa? Karena Anda tidak serumah sama mereka. Ketika saya bertanya kebutuhan anak Anda itu tidak serumah sama Anda, sama anak. Ketika saya bertanya kebutuhan orang tua Anda tuh nggak serumah sama orang tuamu. Sehingga Anda berpikir kebutuhan mereka, ya yang tadi Anda pikirin, sesuatu yang sifatnya materi. Lalu Anda merasa sudah memenuhinya. Saya ajak ya sekarang teman-temannya. Saya ajak Anda sekarang untuk melihat kebutuhan anak dan kebutuhan orang tua yang akan membuat Anda punya impian itu selalu membara. Ya, izinkan saya untuk ngajakin Anda, izinkan saya untuk ngajak Anda untuk melihat secara batin mereka. Sesuatu yang harusnya Anda pikirkan nomor satu sebelum mikirin badan mereka. Karena orang itu lebih kuat menderita secara fisik dibanding menderita secara batin. Ambil contoh, ada dua orang anak. Anak pertama, dia badannya sehat, fisiknya sehat sekali, tetapi dia batinnya amat sangat sedih, amat sangat luka. Kenapa? Karena dia tidak pernah bersama ibunya. Ulang tahunnya selalu sendirian, sejak waktu SD sampai dia lulus kuliah. Padahal dia selalu diajak teman-temannya ngerayain ulang tahun temannya itu, dan dia melihat temannya selalu dirayain bersama ibunya. Lalu anak kedua badannya lagi sakit demam, panas. Waduh, menggigil meriang, harus bolos, harus izin ya dari sekolahnya. Tetapi dia ditemenin sama ibunya, dia ditemenin sama bapaknya. Orang tuanya ada di sampingnya 24 jam
sampai-sampai meninggalkan beberapa pekerjaan untuk menemani anak ini sampai sembuhnya. Saya mau tanya nih, kalau saya tanya pada Anda dan Anda jadi seorang anak, atau saya tanya sama anak Anda milih jadi yang mana ya? Anak yang pertama, anak yang kedua. Yang kedua. Kumpul, Bapak. Kalau saya anak yang sakit itu, Pak. Milih yang badan sehat, batinnya Yang sakit. sakit. Atau milih Anak yang sakit. Anak yang tapi batin sakit, sehat. tapi tiap 24 jam kumpul. Nah, itu artinya apa? Artinya orang lebih kuat untuk sakit badan tapi bahagia batin. Pertanyaan saya, kapan Anda memberi kebutuhan batin? Nah, mari sekarang saya ajak teman-teman untuk nembus ke dalam kebutuhan batin anak Anda. Supaya kalau kita kerja keras setiap hari, memang benar-benar untuk kebutuhan mereka. Saya ajak Anda untuk berada di rumah Anda. Di sana ada anak Anda. Bayangkan kalau hari ini hari ulang tahunnya. Apa sih yang dia butuhin? Bayangkan juga kalau hari ini dia diajak temennya untuk merayain ulang tahun di rumah temennya. Di sana dia melihat orang tua teman itu merangkul anaknya. Apa yang dia butuhin? Lihat. Selama ini Anda tidak melihat karena Anda tidak berada di rumah bersamanya. Seandainya hari ini badan anak Anda lagi kurang sehat, dia lagi demam, apa sih yang dia butuhin? Di sebelahnya tergeletak jam tangan mahal pemberian Anda, laptop bagus dan HP baru pemberian Anda. Apakah itu membuatnya bahagia? Bayangkanlah kalau hari ini bulan puasa, lihatlah anak Anda. Dia barusan pulang dari diajak buka bersama sama temennya. Dan di sana dia melihat kebahagiaan keluarga temennya itu berbuka puasa bersama. Dia melihat mama temennya itu ngambilin piring, membagikannya pada semua anggota keluarga, nyendokin sayur dan nasi, sambil ketawa ketiwi bercanda. Bayangkan batin anak Anda. Seandainya hari ini anak Anda tuh lagi sedih banget, kesel, kecewa, jengkel oleh sebuah peristiwa yang baru aja dia alami. Pundak siapa yang dia butuhin? Pelukan tangan siapa yang dia butuhkan untuk membelai rambutnya? Dada siapa yang ingin dia tempelkan wajahnya untuk mencurahkan air matanya? Coba Anda jawab dalam hati. Apakah semua pemberian Anda, hasil kerja keras Anda setiap harinya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, membuatnya bahagia? Sekarang lihatlah Bapak ini, seseorang di masa mudanya dulu, puluhan tahun yang lalu, menggendong Anda yang masih kecil. Siang ini dia berdiri sendirian di tepi sawah, memandang jalanan dan mengingat kenangan puluhan tahun yang lalu. Saat dia menggandeng tangan Anda, mengajaknya jalan-jalan, atau ngajari Anda naik sepeda, atau sekedar menikmati pemandangan sawah. Mungkin dia juga sambil mengingat saat Anda sedang lari lalu jatuh, dan buru-buru dia segera menghampiri Anda, memeluk Anda, menghibur Anda, dan menggendong Anda. Anda memeluknya begitu erat sambil menangis, tetapi Anda bahagia. Anda merasa tenang, Anda merasa aman. Dan bagi ayah Anda, itu adalah pengalaman yang membahagiakannya. Saat ini hanya kenangan itulah yang membuatnya masih memiliki kehidupan. Kenangan itu. Setiap hari dia berdoa untuk kesehatan Anda dan untuk kesehatannya. Mungkin terbersit sebuah permohonan. Ya Tuhan, jangan panggil aku sebelum aku mengalami kebersamaan lagi dengan anakku yang sekarang pergi jauh. Apakah kerja keras Anda ngirimin dia uang setiap bulan sudah membuat dia bahagia? Lihatlah ke dalam batinnya. Saat ini mungkin dia tinggal di rumah yang terbagus, hasil kiriman Anda merantau bertahun-tahun di luar negeri. Dia berkecukupan sandang pangan dan papan. Pertanyaan saya,
Apakah itu membuat hari-harinya bahagia? Dan lihatlah ibu ini. Usianya sudah tidak muda lagi. Kulitnya sudah keriput, rambutnya sudah beruban, jalannya sudah mulai bungkuk. Dialah orang yang mengandung Anda, membawa Anda bekerja di dalam perutnya selama 9 bulan 10 hari, di tengah siang hari terik, panas, hujan. Dia bekerja untuk kelahiran Anda. Dialah orang yang menyusui Anda selama 2 tahun, kemanapun dia pergi. Dialah orang yang selalu melindungi Anda dari apapun juga. Dia bahkan rela nggak makan agar Anda bisa makan. Saat ini mungkin dia akan tidur di ranjang yang indah dan mahal, rumah yang bagus, bajunya bagus, bahkan punya gelang emas dan perhiasan, hasil pemberian Anda. Pertanyaan saya, apakah itu membuatnya bahagia hari ini? Ketika dia sakit dan tergeletak tak berdaya di tempat tidur, siapa orang yang dia inginkan ada di samping dan merawatnya? Hari-hari mereka lalui dengan perasaan rindu. Mereka saling menguatkan. Satu-satunya yang membuat jiwa mereka masih bisa hidup hanyalah kenangan. Kenangan di masa lalu mereka. Kenangan saat masih bersama Anda. Entah kenapa, tidak satu pun pemberian Anda, baju bagus, rumah bagus, kendaraan bagus, perhiasan bagus, handphone bagus, yang bisa membuatnya bahagia. Mereka selalu berdoa agar mereka bisa bertemu dengan Anda, menikmati kebersamaan dulu, mengenang masa lalu mereka dan masa kecil Anda sebelum Tuhan memanggilnya. Bisakah sekarang Anda melihat batin mereka? Apakah saat ini Anda sudah menjadi ibu terbaik buat anak-anak? Menjadi anak yang terbaik buat orang tua Anda? Karena Anda bekerja keras setiap hari, Anda meninggalkan mereka puluhan tahun. Darah air mata Anda cucurkan di penjara majikan. Apakah itu sudah membuat Anda merasa menjadi ibu yang terbaik bagi anak dan menjadi anak yang terbaik bagi orang tua Anda? Itulah sebabnya kita jalankan usaha ini. Kita gempur GTR, selamatkan bonus perkembangan. Kita menjadi CP agar bisa hadir ke CP Club dan CPM. Kita menjadi Royal agar bisa hadir ke Royal Academy dan Royal Weekend. Itu sebabnya. Karena umur terus bertambah seiring berjalannya waktu. Itulah kenapa kita jalankan bisnis ini. Anda pasti bisa sukses selama Anda bisa melihat kebutuhan batin orang-orang yang telah melahirkan dan Anda lahirkan. Anda pasti sukses. Sukses selalu, go freedom.